Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan 3 suara genta. Saya mempraktikkan suara genta ini mendengarkan sudah lama, dan setiap kali mendengar, saya selalu sukses mendengarnya dengan penuh kesadaran. Karena sering saya lakukan, maka saya sering sukses. Tapi ada waktunya juga gagal. Ya. Gagalnya mungkin gagal sebentar ya. Saya berharap Anda juga bisa mendengarkan suara genta ini dengan sukses. Artinya Anda mencurahkan seluruh perhatian di kesadaran telinga untuk mendengarkan. Dan Anda juga merasakan ada suara yang masuk melalui telinga. Dan suara tersebutlah yang membuat kita ingat untuk bernapas masuk dan bernapas keluar. Selamat menikmati napas masuk, napas keluar dengan melalui mendengarkan 3 suara genta. Salam sejahtera buat Anda semua. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, bahagia, tenang, dan damai. Hari ini tanggal 4 Juni 2022, hari Sabtu, malam minggu. Anda tidak jalan-jalan ya, malah nongkrong di depan laptop atau komputer atau di depan handphone. Ada bagusnya juga ya, malam minggu tidak selalu harus pergi jalan-jalan, tapi duduk manis, santai, mengisi telinga Anda, batin dan pikiran dengan kegiatan yang memberikan manfaat, minimal memberikan ketenangan. Ketika di awal kita meditasi duduk, ya, mendengarkan chanting, atau mendengarkan kalimat-kalimat, ya, paragraf dalam 5 latihan sadar penuh, itu juga menyirami benih-benih, ya, kebijaksanaan dalam diri Anda. Jadi saya sangat yakin pada malam ini kita sudah duduk bersama hampir sejam, dan sejam ini kita mendapat nutrisi yang bagus, nutrisi yang sehat. Dalam seminggu, seberapa banyak sih ya kita menutrisi kita dengan hal-hal yang baik? Jangankan seminggu ya, sebulan lah ya. Kita acara seperti ini sebulan sekali. Jadi dalam sebulan itu seberapa banyak sih, seberapa jam ya kita menutrisi diri dengan baik, ya, dengan makanan yang sehat. Saya rasa pertanyaan ini perlu ditanyakan berulang-ulang. Karena panca indera kita selalu terbuka, mereka siap menerima, mereka siap menyerap, mata siap melihat, telinga selalu terbuka untuk mendengar, hidung selalu siap mencium, ya,
aroma-aroma, mulut siap untuk makan dan berbicara. Jadi panca indera kita ini selalu siap untuk menerima. Tapi yang diterima ini apa? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kalau kita berani bertanya pada diri sendiri seperti itu, saya yakin kita mulai berani memilah makanan apa sebetulnya yang nggak sehat gitu. Makanan apa yang lebih sehat. Jadi kita ini punya kewarasan untuk memilih. Ya, jangan dipilihkan orang lain. Dan kita tahu apa yang kita butuhkan sebetulnya sih. Ya. Cuman entah kenapa kita ini lebih suka makan sesuatu atau konsumsi sesuatu yang tidak begitu sehat. Mungkin rasanya enak kali ya. Karena enak kita makan terus. Ya makan dikit gak apa-apa lah, jangan banyak-banyak. Jangan terlalu sempurna jadi orang ya. Ingat ya, jangan terlalu sempurna jadi orang ya. Karena orang sempurna itu adanya stres kalau di dunia ini. Orang paling stres kan orang sempurna. Karena untuk mempertahankan kesempurnaannya itu yang bikin dia stres. 99% sudah bagus, 1% aja gak bagus. Gara-gara 1% dia stres gitu kan. Kesian kan? 99%-nya diabaikan sama dia. Maaf ya kalau ada yang perfeksionis di sini ya. Kalau ada ya saya ucapkan selamat. Ya selamat menikmati penderitaan. Maksudnya udah yang 1% atau 2% yang tidak sempurna itu tidak usah diutik-utik terus gitu. Nah ini masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang satu jurus ya. Ini bukan pelajaran tentang kungfu ya. Nanti dikira ini setengah jam mau ngajar kungfu apa gitu kan. Kalau mau belajar kungfu tuh harus dipraktekkan langsung. Ada gerakannya gitu. Nggak bisa baca komik terus tiba-tiba jadi ahli kungfu gitu kan. Nggak bisa. Barangkali Anda selalu berpikir meditasi itu harus punya sesuatu yang variasinya sangat banyak. Boleh sih sebetulnya. Variasi meditasi memang boleh banyak. Tapi kalau misalnya variasinya terlalu banyak, biasanya nggak kepakai. Karena apa? Variasi kayak kungfu lah ya. Kungfu itu kalau misalnya jurusnya terlalu banyak, dia akhirnya hanya jadi show. Show itu apa ya? Jadi gaya-gayaan aja. Kungfu benaran sama kungfu untuk apa ya? Pameran gitu agak beda ya. Untuk indah-indah aja gitu. Sama seperti meditasi ya. Meditasi Anda barangkali mencari kesana kesini untuk mendapatkan jurus-jurus meditasi yang ampuh, keren, hebat, luar biasa, nggak ada orang tahu, yang dijamin manjur gitu kan. Jadi Anda muter kemana-mana gitu. Nggak salah loh ya, boleh aja. Karena ada orang yang masih penasaran pada teknik-teknik. Saya dulu juga begitu sama. Hobi jajan orang bilang. Maksudnya jajannya adalah pergi ke organisasi ini belajar meditasinya. Meditasi sebentar ya, kayaknya nggak gitu oke. Pindah lagi ke organisasi B. Tadi organisasi A, ya. Mindfulness versi A. Gitu kan. Lalu pergi lagi ke mindfulness versi B, mindfulness C, mindfulness D. Rinpoche, lama, guru, bante, biku, pendeta, ya, pastor, semua dia. Sekarang kan semuanya ngajar mindfulness. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Menurut saya sih oke aja. Tapi kualitas yang dia ajarkan
ya sangat bervariasi. Kemudian pendekatannya dia pakai juga kayaknya bervariasi. Lalu ketika Anda bertemu dengan teknik yang keren ya, ada hitungannya, ada 4, ada 5, ada kayak apa ya, kayak orang bikin puisi ya. Jadi ada ritme A A A, A B A B ya, gitu-gitu. Jadi rasanya keren sekali. Belum lagi kayak pakai gerak tangan macam-macam ya. Tutup hidung, tutup telinga satu ya. Siapa tahu ada asap keluar gitu. Atau cara napasnya 3, 4, 5, berhenti, tarik, hembus. Jadi itu semuanya teknik-teknik yang dipakai untuk membantu sebetulnya. Tapi akhirnya teknik-teknik itu menjadi suatu kesombongan bagi Anda. Saya tahu loh teknik itu. Teknik itu loh ya, 3, 4, 5 itu loh. 7, 8, 9 gitu kan. Entahlah teknik apa lagi gitu ya, macam-macam gitu kan. Boleh sebenarnya teknik itu membantu. Namun akhirnya teknik-teknik itu menjadi sesuatu yang mentah jadinya. Awalnya Anda praktik mungkin Anda merasa itu membantu. Lama-lama dia jadi mentah. Karena esensi dari praktik itu adalah membangkitkan Anda, membuat Anda menjadi orang yang lebih sadar. Jadi mau teknik 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau teknik 7, 8, 9 atau teknik apapun, tarik panjang, hembus, tahan dan sebagainya. Kalau teknik-teknik itu tidak bisa membuat Anda menjadi lebih sadar, kualitas pikiran Anda lebih bagus, membuat Anda menjadi lebih sabar, sudah buang aja teknik itu. Sampah itu jadinya. Serius. Tapi saya bukan berarti bilang itu teknik yang jelek gitu. Bagus buat orang lain, tapi buat Anda nggak bagus. Jadi Anda harus punya keberanian untuk memutuskan hal seperti itu. Jadi bukan semakin banyak jurus Anda semakin hebat. Malah kadang-kadang semakin banyak jurus, nanti ketika emergency nggak ada satu jurus pun yang bisa Anda pakai. Kalang kabut Anda, karena pikiran itu nggak bisa Anda panggil semua jurus 4, 5, 6 ya. Jurus tarik hembus, ya tahan. Itu nggak bisa nongol ketika emergency. Kita kan banyak yang mengalami emergency ya. Marah kan nggak bisa Anda prediksi ya. Marah kan nggak bisa Anda rencanakan biasanya. Anda ada merencanakan marah ya. Besok jam 10 gua mau marah gitu. Enggak kali ya. Tapi dia akan muncul kapanpun ketika kondisinya matang. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin kesal gitu ya. Anda tidak merencanakan kesal, marah, kecewa kan? Tidak ada yang merencanakan, tapi dia sering muncul. Frekuensi munculnya lebih banyak. Jadi Anda harus pilih satu jurus. Cukup satu aja. Cukup satu jurus yang ampuh yang bisa Anda pakai ketika Anda dalam kondisi emergency. Anda lihat ya di pesawat ada kan? Ada tombol-tombol emergency kan? Nggak banyak kan tombolnya kan? Kalau tombolnya ada 5, pusing kamu mau pencet yang mana kan? Tarikannya biasanya cuma satu kan? Atau di pesawat, di mobil, atau di mana gitu kan? Emergency exit juga biasanya ada satu kali ya. Ada petunjuknya, emergency exit ya. Mungkin di sebelah sini ada satu, di sebelah sana ada satu ya. Di beberapa tempat ada ya. Tapi semuanya itu membuat Anda bisa exit gitu ya. Jadi ada jurus ya, ada satu-satunya jurus itu yang bisa membuat Anda exit dari kemarahan. Membuat Anda exit dari kekecewaan. Buat apa Anda punya banyak jurus tapi nggak ada satu jurus pun yang bisa membuat Anda exit dari kemarahan?
dari kegalauan, ya, dari frustasi, dari stres. Apa gunanya Anda belajar jurus yang indah-indah itu ya? Indah tapi tidak berguna. Benar ya? Tapi saya bukan bilang nggak boleh loh ya. Anda tetap boleh mempelajari jurus bermacam-macam. Tapi ketahuilah saudara-saudari, ada satu jurus penting itu ya, yang akan menjadi penyelamat Anda ketika situasi genting. Nggak bisa Anda keluarkan semua jurus-jurus itu. Semua jurus itu hanya dipakai ketika Anda dalam kondisi tenang. Jadi ini satu jurus ini bukan berarti sesuatu jurus yang ajaib sekali ya. Tapi ini justru jurus yang ajaib dan jurus yang ampuh dan manjur yang bisa Anda pakai kapanpun, dimanapun, dan dia selalu tersedia, dan dialah yang akan menjadi penyelamatmu, penyelamat situasi genting tadi. Tapi Anda tetap boleh ya belajar jurus kedua, jurus ketiga ya. Tapi ada jurus emergency itu yang pertama kali akan Anda ingat ketika dalam situasi susah. Dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, Anda tidak perlu mengingatnya. Ya, itu jurus yang sudah hebat itu. Latihlah jurus itu sampai Anda tidak perlu ingatnya. Anda boleh melupakannya. Tapi ketika suasana hati udah nggak bagus, jurus itu akan kembali secara otomatis. Nah, itu yang namanya saya pikir, yang saya sebut sebagai satu jurus yang bisa menyelamatkan Anda. Tapi jurusnya jurus apa? Anda harus pilih sendiri nanti. Ada seorang ibu tua ya. Dia bilang kalau situasi sulit dia mengucap kalimat. Banyak ya, dalam agama lain juga ada ya ucapan-ucapan. Ya itu jurus andalannya. Contohnya ada seorang ibu pernah bilang kepada saya, ketika situasi genting, apapun dia sudah lupa. Semua pelajaran indah dari saya, semua teori-teori dharma yang bagus, semua nasihat yang hebat-hebat, nggak ada satupun yang bisa berfungsi saat itu. Tapi yang berfungsi saat itu hanya satu, dia mengucapkan Amitofo, dia bilang. Amitofo itu salah satu praktik dalam agama Buddha dengan mengucapkan nama Buddha itu. Jadi Amitofo itu nama Buddha, Buddha Amitabha namanya. Jadi dengan mengucapkan kalimat itu membuat dia menjadi sadar. Itu jurus ampuhnya dia. Boleh. Anda boleh ya nanti setelah ini Anda harus tahu. Anda ini belajar mindfulness, mempraktikkan mindfulness sudah lama ya. Kalau sudah mempraktikkan lama, Anda tidak punya satu jurus ampuh itu, Anda termasuk orang gagal dalam memahami mindfulness. Ya. Jadi sudahkah Anda punya jurus emergency yang selalu bisa dipakai dalam situasi genting? Coba tes cari ya nanti ya. Kalau saya sudah ada. Jurus ampuh saya adalah tarik napas panjang, hembus napas panjang. Karena kita di Pelan Village terlalu sering mempraktikkan napas. Mendengar suara genta, napas ya. Meditasi jalan, napas. Meditasi duduk, napas. Jadi napas ini sebetulnya menjadi jurus yang ampuh bagi praktisi di Pelan Village. Dan kita mau mengajarkan kepada Anda ya, agar jurus ini bisa dipakai. Karena memang kapanpun bisa dipakai. Anda lupa pun Anda masih bernapas, betul nggak? Ada kan nggak usah harus ingat ya. Oh Bante hari ini saya lupa napas 2 jam gitu kan.
Nggak ada. Lupa pun Anda tetap bernapas. Benar ya? Nggak usah harus ingat. Tapi ketika Anda ingat ada napas, nah kesadaran Anda tiba-tiba naik. Terjadi peningkatan. Jadi sayang ya napasnya hanya terjadi begitu saja tapi tidak memberikan manfaat tambahan. Ya manfaat minimalnya adalah Anda tetap bisa mempertahankan hidup. Ya. Tapi syukur ya, coba bayangkan ya, 15 menit lupa bernapas gitu kan, gimana gitu. Napasnya ditaruh di mana gitu kan. Maaf nanti lupa gitu, napas saya ketinggalan di kamar gitu. Atau saya kehilangan napas saya gitu kan, nggak tahu di mana saya taruhnya kan. Atau 15 menit Anda bilang, oh, aduh maaf, saya terlalu sibuk, ya nggak ada waktu bernapas gitu, nggak ada. Sesibuk apapun Anda tetap bisa bernapas. Makanya itu dijadikan jurus andalan. Tapi Anda nggak usah selalu harus merasa terbebani ya, karena banyak orang protes. Nggak cuman orang dewasa, anak-anak juga protes kepada saya. Bante, kenapa tiap kali ngajarnya napas mulu, napas mulu? Bante nggak punya jurus lain apakah? Gitu. Itu satu jurus aja kau pelajari baik-baik. Karena apa? Ya anak-anak remaja mungkin berpikir harus pakai macam-macam jurus, gaya dong, harus keren. Lah ini mindfulness bukan urusan keren nggak keren. Bukan. Makanya sambil bersihin toilet aja bisa membangkitkan kesadaran, itu latihan yang bagus. Menyapu halaman dengan bahagia, dengan penuh kesadaran, sadari napas masuk, napas keluar, itu adalah jurus yang bagus. Kalau saya lagi stres, biasanya saya bersih-bersih. Itu juga termasuk jurus andalan saya. Daripada saya mukul-mukul orang, maki-maki. Lebih baik saya cari tempat, ya, cari sapu. Saya sapu tuh halaman, saya sapu tuh kamar. Ya, saya bersih-bersihin gitu kan. Setelah nyapu, saya bahagia. Itu yang namanya jurus andalan. Kalau di Jakarta saya bersihin toilet. Serius, saya nggak bohong. Ya. Cuman kadang-kadang memang agak kesel sih bersihin toilet ya, karena dia ada sesuatu yang susah gitu dibersihin. Digosok berkali-kali juga nggak bersih-bersih gitu kan. Tapi biasanya selesai digosok, selesai dibersih-bersihkan, walaupun tidak bersih sepenuhnya, saya tetap bahagia. Karena saya bukan orang perfeksionis. Kalau orang perfeksionis dia menderita. Aduh ini belum bersih 100% gitu. Yang tadi saya bilang itu. Jadi saudara-saudari terkasih, saya sungguh ingin mendorong Anda untuk menemukan jurus emergensi Anda yang Anda kantongin kemanapun Anda pergi, dan dia portable. Portable tahu nggak? Portable itu bisa digotong kemana-mana dan dia nggak memberatkan. Napas Anda memberatkan nggak? Napas itu menjadi beban nggak bagi Anda? Nggak pernah ada yang merasa beban. Bante saya beban hari ini bernapas. Jadi saya mau cuti dulu deh, napas boleh nggak? Cuti deh 3 jam gitu kan, nggak bernapas. Nggak bisa. Napas kan bukan jadi suatu beban kan bagi Anda. Kecuali yang susah bernapas kali ya, asma atau ada penyakit paru-paru atau sejenisnya, barangkali jadi beban. Tapi kalau nggak bernapas kan nggak bisa. Jadi ingatlah bahwa ada teknik, ada jurus yang portable, yang bisa Anda bawa kemanapun, dan dia selalu ada, dan seharusnya dia bisa menjadi penyelamatmu di setiap waktu. Nggak perlu cari-cari, udah ada di sini dia. Atau seperti ibu-ibu yang tadi yang saya ceritakan tadi. Terserah sih, ya, karena sistem pengucapan juga bisa menjadi salah satu jurus yang sangat bagus, yang
Yang tadi saya bilang dia melafalkan nama Buddha ya, Amitabha Buddha. Membuat dia menjadi waras. Mau ya cari ya. Ini sebetulnya ada suatu cerita tentang ada seseorang yang mau belajar judo. Di Jepang dulu katanya ada seorang anak muda, tapi anak muda ini dia tangannya cuma satu. Jadi dia penyandang disabilitas. Dia cuma punya satu tangan kanan aja. Tapi dia punya semangat besar untuk belajar judo. Kalau belajar judo kan biasanya harus banting orang, harus gimana kan, harus pakai dua tangan kan. Tapi dia cuma punya tangan satu. Gimana? Mungkin banyak orang langsung menyerah kali ya, nggak mau dia. Tapi karena tekadnya besar, dia mau belajar, lalu gurunya juga pintar. Jadi gurunya ya si mentornya ini ngajarin dia satu jurus itu. Ya, satu jurus yang tangkap pakai satu tangan, banting langsung. Jadi jurus banting namanya. Dan karena dia sangat semangat, dia belajar bagus. Ya. Jadi dengan cepat, walaupun cuma satu tangan, kalau orang mau tangkap dia langsung tangkap, dia udah tahu di mananya tarian, langsung dibanting sama dia. Lama-lama dia udah jadi mahir, udah bagus. Ya, hebat dia. Cuman dia akhirnya protes ke gurunya. Guru kok tiap hari saya cuma diajarin jurus banting ini doang. Sementara yang lain-lain sudah belajar jurus ini, jurus sana gitu kan. Kenapa saya tidak diajarkan jurus yang lain gitu. Gurunya cuma bilang, ulang-ulangilah, pelajarilah jurus itu sebaik-baiknya. Karena itu satu-satunya jurus andalan yang perlu Anda kuasai katanya. Sisanya jurus lain itu hanya apa ya? Yang tadi saya bilang itu. Untuk orang Medan bilang cohok punya itu. Yang hanya untuk gaya-gayaan gitu aja. Nggak betul-betul berfungsi. Ya, kalau belajar judo ini jurus yang satu-satunya yang perlu Anda kuasai dengan baik. Jadi dia belajarlah terus sampai dia hebat. Lalu akhirnya dia ikut turnamen. Ketika dia mendaftar turnamen, orang lihat, ini gimana nih. Orang yang cuma punya satu tangannya mau ikut turnamen. Tapi akhirnya dia ikut turnamen dan orang-orang kaget. Baru saja mulai orang mau tangkap dia udah tahu mana yang harus ditangkap sama dia, langsung dibanting, langsung menang. Orang sorak-sorak, hebat. Si tangan satu menang. Bersesi-sesi, berkali-kali dia menang. Sampai dia masuk final ya, masuk final dia. Nah, masuk final dia agak kewalahan. Karena yang masuk final ini orang yang hebat sekali. Sampai dia sangat sulit mau menang gitu kan. Sampai jurinya nggak tega. Jurinya ini bilang, udahlah stop. Ya, walaupun dia ini hebat tapi kayaknya dia kewalahan untuk bertanding di final gitu kan. Tapi gurunya bilang, jangan stop. Biarkan dia berusaha gitu kan. Akhirnya memang dia yang menang. Kenapa dia bisa menang? Satu, karena dia menguasai satu jurus andalan itu, jurus paling dasar, dan dia kuasai dengan baik. Kedua, karena dia punya tangan cuma satu. Kelemahan dia jadi kekuatan. Karena kalau orang mau nangkap, dia harus tangkap dua tangan. Kalau cuma tangkap satu tangan, dia nggak seimbang. Makanya ketika dia tangkap satu tangan, si orang yang satu tangan itu bisa balik nangkap dia, banting, terus dia menang. Kalau Anda di posisi dia sebagai orang yang penyandang disabilitas, kemudian cuma punya satu tangan,
suruh belajar judo, mungkin langsung menyerah kali ya. Ini namanya menjadikan kelemahan malah sebagai kelebihan. Kelemahan itu selalu suatu kelebihan sebetulnya kalau Anda lihat baik-baik. Bante, saya nyanyinya nggak bagus, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa yoga, saya susah ini, saya nggak bisa ini. Kalau Anda mau lihat baik-baik atas kelemahan itu, saya yakin kelemahan itu bisa menjadi kelebihan. Karena kelemahan dan kelebihan itu satu paket, bareng mereka. Cuma Anda mau lihat baik-baik aja atau enggak. Atau Anda terlalu fokus pada kelemahan, sehingga Anda tidak pernah melihat kelebihan di situ. Ya, si orang satu tangan itu dia udah melihat kelebihan. Karena apa? Dia gigih, dia mau. Dan dia bertemu dengan mentor atau guru yang bisa mentransformasi kelemahan menjadi kelebihan. Oke ya, semoga bermanfaat. Beberapa nasihat pada hari ini. Ya, dan mari kita sama-sama tutup sesi ini dengan mendengarkan 3 suara genta bersama-sama. Dan izinkan semua nasihat tadi masuk ke dalam hati, dalam pikiran, masuk ke dalam perasaanmu. Semoga Anda menemukan sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi dari nasihat barusan. Mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada host atau moderator.